lagi kita bertemu di ibadah kita sekali seminggu. Harapannya anak-anak ibu yang ada di rumah boleh mengikuti dengan baik. Nah, anak-anak ibu, biarpun kita ibadah melalui online, tapi semangat dan sukacita kita tidak akan berkurang. Sama seperti lagu pujian kita hari ini, bahwa Yesus adalah kekasih di dalam kehidupan kita. Kita nyatakan pujian kita melalui lagu kita, Yesus Kekasih Jiwaku. Selalu baik di dalam kehidupan kami. Bapa, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh buka hati kami, Tuhan Yesus. Ketika pun kami boleh berada di rumah kami masing-masing, tapi biarlah kami boleh dengan serius mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami. Apapun yang menjadi kegiatan kami hari ini, Tuhan boleh sertai kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia. Kita bernyanyi seperti rusa yang haus.
sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau telah memberkati kami di dalam memuji nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa duduk diam mendengarkan dengan baik. Dan kami dapat mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak Ibu, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Markus 7 ayat 24 sampai 30. Markus 7 ayat 24 sampai 30. Saya akan bacakan dari sini. Anak-anak Ibu baca dari rumah. Siapkan Alkitabnya semua. Jangan ada yang tidak buka Alkitab. Kita menghormati hadirat Tuhan ya anak-anak Ibu ya. Perempuan Siro Venesia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Venesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Anak-anak Ibu, tema firman Tuhan kita hari ini adalah iman yang rendah hati. Firman Tuhan yang kita baca dari Markus 7 ayat 24 sampai 30 ini adalah ketika Yesus datang ya ke sebuah rumah. Kita lihat ya. Sebuah rumah di daerah Tirus. Yesus datang ke situ. Sebenarnya Yesus tidak mau bilang-bilang dia ada di situ, tapi kedatangan dia tidak bisa dirahasiakan. Waktu Yesus datang ke situ, ada seorang perempuan Yunani, bukan bangsa Yahudi ya, bangsa Yunani. Berasal dari daerah Siro-Venesia. Siro-Venesia itu ada di Kanaan. Orang Siro-Venesia, bukan orang Yahudi. Ya, meminta kepada Yesus, bahkan sujud di kaki Yesus, meminta kesembuhan untuk anaknya yang kerasukan setan. Nah, kalau kita datang sama orang, minta pertolongan, kemudian orang itu menolak, atau bahkan sebelum menolak dia berkata kasar, pasti kita akan sakit hati, bahkan akan mungkin marah, akan meninggalkan orang itu, tidak jadi minta tolong. Ya, perempuan Siro-Venesia ini ketika datang ke Yesus, minta pertolongan Yesus, tidak langsung Yesus terima dan langsung Yesus berikan pertolongan. Tuhan Yesus tidak langsung memberi pertolongan kepada perempuan ini. Tapi yang dilakukan Tuhan Yesus adalah mengatakan bahwa biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalau kasarnya kita lihat dari kata-kata Yesus di sini,
Yesus mengatakan bahwa perempuan itu disamakan dengan anjing. Betapa sakitnya sebenarnya orang ini ya, seharusnya. Orang dia dikatain sebagai anjing. Tapi di sini kita lihat ada satu di hati perempuan ini, yaitu iman. Bahwa Yesus sebenarnya bukan mengatai dia anjing, tapi Yesus sedang menguji iman dari perempuan Syro-Fenisia ini. Dan perempuan Syro-Fenisia ini lulus ujian itu. Jadi perempuan Syro-Fenisia ini berkata, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Jadi perempuan Syro-Fenisia ini mengatakan bahwa memang anjing itu tidak dikasih makan khusus, tapi anjing yang di bawah meja itu artinya anjing yang menanti ya, dia akan makan juga remah-remah yang jatuh dari atas meja. Artinya iman dari perempuan Syro-Fenisia ini menyatakan bahwa iya Tuhan, aku bukan orang Yahudi. Aku bukan anak langsung ya, anak Daud, keturunan Daud, bukan. Tapi aku layak dikasihani. Aku layak mendapatkan remah-remah. Iman yang luar biasa. Dan iman yang rendah hati ini, iman yang luar biasa dari perempuan ini, mendatangkan hasil, mendatangkan sukacita buat dirinya. Tuhan melihat kepada perempuan ini, bukan hanya perempuan Syro-Fenisia, perempuan yang bukan orang Yahudi, tetapi Tuhan melihat iman dari perempuan Syro-Fenisia. Karena imannya, makanya anaknya sembuh. Karena imannya, maka belas kasihan Tuhan jatuh pada perempuan ini, walaupun dia bukan orang Yahudi. Belas kasihan Allah ada ketika kita beriman. Memang segala sesuatu yang terjadi adalah atas seizin Tuhan. Inisiatifnya Allah. Tapi Tuhan butuh melihat iman kita. Apakah kita beriman pada Tuhan dengan iman yang benar? Firman Tuhan mengatakan bahwa iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Apa kesusahan kita, nak? Apa pergumulan kita? Yang kita butuhkan adalah iman. Kepercayaan kepada Tuhan. Mungkin iman kita lebih kecil dari biji sesawi. Biji sesawi itu kecil, nak. Biji sesawi itu sebesar biji wijen. Kalau kamu tahu wijen, wijen itu ada di roti ketawa. Kalau kita makan roti ketawa, di depannya tuh ada biji-bijian yang nempel di roti ketawa. Itu wijen. Segede itulah biji sesawi. Kecil kan, nak? Sebesar biji sesawi iman kita bisa memindahkan gunung. Berarti kalau yang kayak perempuan Syro-Fenisia ini hanya minta kesembuhan buat anaknya. Hanya minta Tuhan Yesus mengusir setan dari anaknya. Berarti imannya lebih kecil lah dari itu. Tapi iman yang kecil ini harus membuat perempuan ini rendah hati sehingga permohonannya mendapat belas kasihan Tuhan, mendapat jawaban Tuhan. Sekarang kita lihat pada diri kita, nah. Apa yang ada di dalam diri kita? Masalah apa yang ada di dalam diri kita? Pergumulan apa yang ada di dalam diri kita? Aduh, Bu, mama, papa kerjaannya hilang. Masa corona. Gimana bisa bayar uang sekolah? Itu pergumulan, nak. Berdoa. Minta belas kasihan Tuhan dengan rendah hati. Jangan marah-marah.
Jangan dengan sombong bilang, Tuhan, kenapa pekerjaan papa mamaku diambil? Tapi dengan rendah hati memohon belas kasihan Tuhan, seperti perempuan Syrovenesia ini. Ketika kita diomelin, ketika kita tidak masuk Google Classroom, apa yang terjadi? Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, paketku habis, nggak bisa masuk Google Classroom, nggak bisa ngikutin pembelajaran. Mohon sama Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita ketika kita rendah hati, mempunyai iman yang rendah hati, memohon. Namanya orang memohon, nak. Kalau kita sombong, tapi kita memohon, ya nggak dapat apa-apa. Tetapi dengan rendah hati kita menghadap Tuhan dan memohon pada Tuhan bahwa kita butuh Tuhan. Aku butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Aku butuh Tuhan untuk menjalani kehidupan. Aku butuh Tuhan ketika aku belajar supaya aku jangan malas, supaya aku pandai. Aku butuh Tuhan. Ketika kita menyatakan dengan rendah hati bahwa aku butuh Tuhan, maka pertolongan Allah ada pada kita. Yesus akan menolong kita. Yesus akan memberikan belas kasihannya kepada kita. Dan jawaban Yesus tidak usah kita atur, nah. Pasti yang terbaik buat kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Mengajarkan kepada kami untuk kami beriman dengan rendah hati kepada Yesus. Supaya kami mendapat belas kasihan-Mu. Tuhan, ajar kami untuk memiliki iman itu. Ajar kami untuk rendah hati, Tuhan. Sehingga kami dapat memperoleh segala sesuatu yang Engkau berikan. Segala sesuatu yang Engkau akan berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami selalu rendah hati, beriman kepada Allah. Hari ini kami akan belajar juga Tuhan yang menyertai kami. Segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami, kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin pembelajaran kami selanjutnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak Ibu, kebaktian kita sudah selesai. Kita akan kembali ke Google Classroom untuk belajar pembelajaran selanjutnya. Shalom.